Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Indarti selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifaidar Siddiqi. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kebahasaan dari pidato pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024. Analisis ini akan berfokus pada pemilihan diksi, struktur kalimat, serta gaya bahasa yang beliau gunakan. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ke videonya. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita.
bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo, bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik beca. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Oke, mari kita ke bagian analisis video. Poin analisis pertama, penggunaan peribahasa metafora di awal kalimat. Pada klip yang diputar di awal, saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan atau kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Menurut analisis saya, diksi dan gaya bahasa di awal pidatonya beliau langsung menggunakan metafora atau peribahasa ikan menjadi busuk mulai dari kepala. Gaya bahasa ini sangat efektif menarik perhatian, yaitu persuasif, dan memberikan penekanan emosional bahwa perbaikan harus dimulai dari jajaran pemimpin tertinggi. Struktur kalimat pembuka ini sudah tepat secara lisan, namun dalam konteks formal tertulis, pengulangan kata busuk di awal dan di tengah kalimat bisa dibilang kurang efisien, walau dalam pidato lisan berfungsi sebagai penegasan. Poin analisis kedua, pemborosan kata atau disebut pleonasme dan kesalahan penulisan. Pada klip, semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Menurut analisis saya, diksi terjadi pengolahan kata semua sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Semua pejabat, semua eselon, semua tingkatan. Dalam kaidah bahasa Indonesia, ini dikategorikan sebagai pleonasme
atau pemborosan kata. Perbaikan kalimat yang efektif. Seharusnya kalimat dapat disederhanakan menjadi pejabat di setiap eselon dan tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Selanjutnya, poin analisis ketiga, kalimat retoris dan karakteristik kalimat kompleks. Pada klip yang kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya. Menurut analisis saya, pada diksi terdapat kata cekcok dan caci maki. Kedua kata ini merupakan ragam kata yang cenderung semi formal atau kolokial, bahasa sehari-hari yang sengaja digunakan untuk menyentuh emosi masyarakat umum secara langsung agar maknanya lebih tajam. Struktur kalimat ini terlalu panjang tanpa jeda konjungsi yang tepat merupakan kalimat kompleks yang beruntun. Hubungan antar klausa hanya dipisahkan intonasi lisan. Jika ditulis, kalimat ini tidak efektif karena tidak menyertakan kata hubung seperti dan atau serta runtut di bagian tengah kalimat. Poin analisis 4, penggunaan gaya bahasa repetisi atau analisis atau anafora. Pada klip demokrasi, kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Menurut analisis saya, pada gaya bahasa Pak Prabowo sangat sering menggunakan gaya bahasa repetisi, pengulahan kata, syarat spesifik jenis anafora, pengulahan kata di awal baris atau klausa secara beruruntutan, yaitu pengulangan kata demokrasi, kita harus, dan demokrasi. Tujuan dari penggunaan tersebut, gaya bahasa repetisi ini digunakan secara sengaja dalam retorika pidato untuk memperkuat gagasan utama di benak pendengar. Meskipun secara kaidah tertulis, kalimat tersebut menjadi tidak berhemat kata. Poin analisis kelima, unsur ekspositif pemaparan fakta dan atau realita. Pada klip, saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik beca. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Menurut analisis saya, gaya pemaparan kalimat ini mengandung unsur ekspositif dan persuasif, di mana pembicara memaparkan sebuah fenomena atau realitas soal yang nyata di lapangan lansia di atas 70 tahun menarik beca tersebut sebagai bukti argumentasinya dan mengenai arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, kesimpulan dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa pidato pertama Presiden Prabowo Subianto didominasi oleh gaya bahasa yang formal, namun syarat akan gaya bahasa retorika seperti repetisi dan metafora. Beliau sering menggunakan pengulangan kata seperti kata demokrasi, kita, semua, untuk menegaskan komitmen penyamarataan. Di sisi lain, terdapat beberapa kalimat kompleks yang panjang dan pemborosan kata, pleonasme, yang wajar terjadi dalam komunikasi lisan secara langsung guna membakar semangat audiens, meskipun kurang efektif jika diterapkan dalam ragam tulis baku. Sekian analisis pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.